Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang saya muliakan, saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kemudahan darinya, kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Masing-masing kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mestinya yakin dan juga menyadari bahwasanya kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Innama hiya ayyamun, tidak lain hanyalah hari-hari yang kita nanti. Setiap hari berlalu, berkurang-kurang umur kita. Dan kita yakin, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hari itu akan datang, yaitu ajal. Kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa itu akan mati. Jangankan kita, orang-orang yang mulia, minal anbiya war rusul, dari para nabi, para rasul semuanya menghadap Allah Jalla wa'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentunya seorang muslim, seorang mukmin yang ngerti dan yakin dia tidak mungkin lari dari ajal, yang dia lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allahu Jalla wa'ala. Dan sebaik-baik bekal adalah apa yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang paling mengerti bekal hidup adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih tahu daripada beliau. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah azza wa jalla untuk memberitahukan kepada manusia apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mendengarkan salah satu wasiat dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu adalah bekal bagi kita semuanya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat, berpesan kepada kita umatnya dengan 3 kalimat ini, dengan 3 pesan ini, yang semuanya adalah bekal untuk kita menghadap Allahu Jalla wa'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, sabda beliau, pesan beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah
dimanapun engkau berada. Ini yang pertama. Wasiat yang kedua, pesan yang kedua dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelekmu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. 3 kalimat ini tidak berbelit-belit, ya atau tidak? Sangat mudah. Itulah karakteristik pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi, pendek, ringkas, mudah difahami, dan itulah hakikat hidup. Berbeda dengan ucapan manusia biasa yang terkadang panjang, tidak difahami, pendek juga tidak difahami. Yahtaji ilal bayan, perlu penjelasan yang panjang. Adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan yang ringkas namun mudah difahami dan mengandung makna yang sangat dalam. Mari kita lihat 3 pesan dan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan mentadabburi dan mendengarkan sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Pesan yang pertama, wasiat yang pertama dari Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Dimanapun kita berada, di rumah kita, di rumah orang lain, di rumah sakit, di luar rumah sakit, di dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan banyak orang, kita dilihat oleh Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Karena Allah melihat kita. Tidak ada satu tempat pun lolos dari pengawasan Allah Jalla wa'ala. Sendiri atau bersama orang lain, ya, di dalam kamar atau di luar kamar, berkendaraan atau berjalan kaki, kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ini adalah bekal yang terbaik. Takwa adalah bekal. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang keutamaan takwa. Yang ini menunjukkan takwa adalah bekal. Ya. Atau Allah berfirman dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan takwa. Seperti ya, firman Allahu Jalla wa'ala, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah mada? Takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dari semua problema. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi oleh Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu diantara keutamaan takwa. Bekal yang terbaik, akan diberi jalan keluar, akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bekal yang terbaik adalah takwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Takwa adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangan-larangan Allah. Itu takwa. Dan perintah Allah yang paling agung adalah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan lawan dari ibadah, yaitu syirik billahi Azza wa Jalla. Ini takwa yang paling besar. Dalam kehidupan kita, kita beribadah hanya kepada Allah. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Inilah takwa. La, tidak ada ilah sesembahan
yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Sesembahan banyak. Matahari sesembahan karena ada yang nyembah. Bulan juga sesembahan, ada yang menyembah. Jin, setan, Nyai Roro Kidul juga sesembahan. Semuanya syaitan. Karena ada yang menyembah. Tetapi itu semuanya adalah sesembahan-sesembahan ilah-ilah yang batil. Ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah. Itulah makna la ilaha illallah. La, tidak ada. Ilaha, ilah itu sesembahan. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang terbaik adalah, dan ini adalah bagian dari takwa, kalimat ini la ilaha illallah. Kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, dan kita buktikan dalam kehidupan kita. Beribadah hanya untuk Allah, salat hanya untuk Allah, berzikir hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki, yang mengatur, semuanya Allah azza wa jalla. Sehingga yang berhak diibadai hanya Allah azza wa jalla. Ini takwa, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Di antaranya adalah syirik billahi azza wa jalla, beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita mempelajari apa yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan, dan mempelajari apa yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan. Ini pesan yang pertama dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun seorang berada, beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan meninggalkan asyirku billah azza wa jalla dimanapun berada. Wasiat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Allahu akbar. Bagaimanapun upaya kita untuk berbuat baik, salat, bagaimanapun kita berusaha sekhusyuk mungkin, kita tidak bisa salat dengan baik, ada kekurangan. Bagaimanapun kita berusaha untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ini juga bagian dari takwa kepada Allah. Ada saatnya kita khilaf, salah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, beramal soleh, terjatuh pula kita kepada dosa dan kemaksiatan. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita jalan keluar, yang itu adalah dari Allah azza wa jalla. Kalau kita datang kepada Allah dengan membawa sayyiat, membawa kejelekan-kejelekan, maka seorang akan rugi. Diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasallam bekal untuk kita selamat dari kejelekan-kejelekan. Apa itu? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Di antara perbuatan baik adalah taubat wal istighfar. Perbanyak istighfar. Bertobatlah dari semua dosa. Orang yang bertobat seperti tidak pernah berdosa. At-taibu an dzambihi kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosanya seperti yang tidak berdosa. Seperti orang tidak berdosa. Jangankan kita ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam ya, adalah contoh yang terbaik. Beliau maksum, dijaga oleh Allah, tidak memiliki dosa, sudah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min
dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dijamin mendapatkan derajat yang paling tinggi. Namun ternyata beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Padahal demikian kondisi beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, saya dalam setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, saya beristighfar 100 kali dalam satu hari. Pernah ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku. Berilah aku taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, zat yang maha penyayang. Diucapkan oleh Nabi 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau yang mengucapkan orang-orang yang banyak dosa mungkin, oh ya sudah pantas. Tetapi yang mengucapkan ini siapa? Rasul alaihi salatu wassalam, yang telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dosa-dosanya, yang telah lalu dan akan datang, yang maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antara sebaik-baik bekal adalah berbuat baik untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Di antara kebaikan itu adalah istighfar wa taubah. Termasuk juga salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu adalah termasuk seafdal-afdal amal. Bahkan amalan yang paling agung dari amalan-amalan badan adalah salat. Rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Belum seorang salat baru berjalan menuju ke masjid, satu langkahnya menghapuskan dosa, satu langkahnya mengangkat derajat. Dan ini bukan hanya ketika berangkat saja, pulangnya juga demikian. Allahu Akbar. Berangkatnya dihitung langkah-langkah kakinya, pulangnya dihitung langkah-langkah kakinya. Belum lagi salatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana ta'minuhu, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang ketika mengucapkan amin, setelah imam mengucapkan waladhdallin, barang siapa yang mengucapkan amin, kemudian aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikah, tentu kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mengucapkan amin, ya sangat mungkin sering untuk bersamaan dengan aminnya siapa? Malaikah. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Sehingga sangat rugi kalau seorang kemudian memilih sholat di rumah. Masjid-masjid Allah, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi tidak pernah tidak kecuali sholat di masjid. Kecuali di saat beliau hendak wafat, tidak mampu lagi ke masjid, selalu di masjid. Perjalanan kita panjang, waktu kita semakin pendek, maka manfaatkanlah sisa-sisa waktu kita untuk memperbanyak langkah ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain menghapuskan dosa. Dan tentunya amalan-amalan kebaikan yang lain semuanya menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wal akhir, yang terakhir dari wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia di sini seluruh manusia, terlebih manusia yang memiliki hak-hak khusus seperti orang tua, guru-guru kita, masyayikh kita, kemudian juga tetangga kita. Ini orang-orang yang memiliki hak khusus. Kemudian juga anak-anak kita, tetangga kita. Terlebih mereka ini orang-orang yang memiliki hak-hak khusus. Ya. Pergaulilah mereka dengan akhlak yang baik. Dan di antara makna akhlak yang baik adalah ya, linul kalam, lembut di dalam kita berbicara. Kemudian juga basyasyatul wajh, berserinya wajah ketika berjumpa.
dan juga berbuat baik kepadanya dengan lisan atau dengan apa? Apa yang kita mampu. Itu orang yang memiliki akhlak yang baik. Dengan tetangga lisan kita baik, mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang yang tidak dikenal juga demikian, kita lisannya baik, mengucapkan salam, lembut dalam berbicara, kemudian wajah yang berseri, dan kita berusaha untuk berbuat baik semampu kita. Setidaknya kita tidak mengganggu manusia. Ini termasuk di antara bentuk dan tafsir dari akhlak yang baik. Siapa yang berusaha dalam kehidupannya melaksanakan wasiat Nabi ini, maka sungguh dia telah mendapatkan dan memiliki bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dengan mengulang kembali sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekanmu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Demikian barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga wasiat ini bisa kita hafalkan dan juga kita fahami dan juga kita amalkan dalam sisa-sisa hidup kita.